Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di dalam mata kuliah akuntansi dan audit ya berbasis IT. Untuk minggu pertama perkuliahan ini, semoga teman-teman belum ini ya, belum ke kampus ya. Karena kalau dari informasi yang terupdate kemarin itu ada apa namanya? Informasi bahwa pembelajaran untuk minggu pertama meskipun ada kelas ini ya, lab juga itu dilaksanakan secara online ya. Jadi, semoga teman-teman masih ini ya, belum berangkat ke kampus ya tadi mohon maaf sekali, jadi saya share-nya agak mepet ya tadi ya, sudah 7 lebih gitu ya, karena saya agak sedikit takut tadi kalau misalkan terlalu duluan gitu, ada beberapa, ini ya, dosen yang lain juga belum ya, belum share gitu ya, apa namanya, link-nya ya. Oke, dalam pembelajaran ini nanti rekan-rekan akan, dipandu oleh saya untuk teman-teman kelas A ya. Selama pembelajaran, untuk kelas A dan juga kelas C. Kemudian nanti kalau untuk kontak kan kita sudah ada WA group ya. Kemudian, saya sendiri perkenalkan nama saya Artika Arista, saya adalah salah satu dosen tetap di Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Kebetulan saya juga baru, teman-teman. Jadi baru bergabung kemarin Maret 2021. Jadi mungkin nanti ketika ada mungkin aturan, rules-nya mungkin teman-teman bisa lebih tahu ya, lebih paham. Nanti silahkan kelas kita, kalau saya biasanya membuat kelas itu kayak sharing session ya. Jadi istilahnya teman-teman silahkan ya, bebas untuk menyampaikan ya. Nanti bisa saja teman-teman jauh lebih paham dibandingkan saya gitu ya. Oke. Seperti itu, untuk kaitannya dengan, apa ya, kebijakan di kelas. Sebenarnya tidak ada kebijakan khusus ya, terlalu signifikan ya, misalkan aturannya seperti apa, tapi nanti coba saya share untuk RPS-nya ya, sekilas untuk gambaran, saya kurang tahu sebentar, saya cek lagi ya, kalau di, leads-nya sudah di-share atau belum ya? Kalau di RPS-nya belum ya sepertinya, nanti coba kita bahas untuk, informasi terkait misalkan teman-teman membutuhkan referensi, nanti ada tadi sudah diinfokan di dalam RPS tersebut, nanti kita bahas yang di pertemuan pertama. Oke, sebenarnya kalau saya biasanya untuk pertemuan pertama itu biasanya kita kayak kenalan dulu ya, nggak usah terlalu serius. Tetapi karena materinya sudah ada ya, jadi nanti kalau mungkin ketika kita waktunya cukup, nanti di akhir saja ya kita switch ya untuk apa namanya, perkenalannya. Jadi kita, optimalkan mungkin untuk pembelajaran dulu, nanti sisa waktunya, misalkan ada waktu, nanti kita gunakan untuk perkenalan. Oke, kalau di saya juga ini ya teman-teman, misalkan nanti di tengah perkuliahan teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau konfirmasi, itu silahkan langsung interrupt saja. Misalkan ke toilet juga, silakan nanti mungkin lewat chat langsung saja nggak apa-apa. Kemudian untuk izin juga sebenarnya kalau saya pribadi dari perkuliahan sebelumnya, kebetulan kalau di FIK itu saya tidak terlalu strict ya, teman-teman tinggal konfirmasi ketika tidak bisa hadir, konfirmasi ke saya gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk surat, saya kurang tahu, mungkin teman-teman lebih tahu ya, apakah ada ketentuan dengan surat juga yang harus disertakan kalau rekan-rekan di FEB? Bagaimana? Kalau misalkan izin, mungkin ketua kelas atau salah satu teman bisa menyampaikan? Ada? Dari teman-teman yang lain? Informasinya bagaimana kalau di FEB untuk misalkan teman-teman yang izin? Saya belum begitu paham sih malahan. Nggak apa-apa ya, nanti silahkan ya. Kalau tadi ada rekan kita yang kebetulan sedang sakit tadi, Mbak Yesi tadi konfirmasi ya. Jadi, mungkin untuk nanti saya cek ulang juga apakah harus ada ketentuan surat juga. Jadi, kalau untuk sementara yang penting konfirmasi dulu saja ke dosen yang bersangkutan, seperti itu. Oke, dari rekan-rekan semua, untuk pembelajaran ini masing-masing sudah terinstall untuk Excel-nya, apakah sudah ada dari rekan-rekan semua Excel-nya? Halo? Agak sepi ya? Kalau di kelas ini aja ya teman-teman, maksudnya
langsung saja disampaikan seperti apa gitu ya. Jadi nggak kayak maaf ya kalau saya biasanya kurang begitu suka kelasnya sepi gitu ya. Jadi misalnya ada interaksi itu nggak apa-apa. Jadi tidak harus on cam, tapi teman-teman tetap terlibat gitu ya di dalam kelas tersebut. Jadi harapan saya tidak hanya kayak kelas ini ya, apa, kalau saya selalu bilang ya, kelasnya jangan kayak kuburan gitu ya. Jadi kalau bisa teman-teman tetap terlibat gitu ya. Meskipun tidak harus on cam gitu loh kalau di saya. Jadi silahkan ya, nanti biasanya kalau saya biasanya mengajak mahasiswa untuk lebih terlibat gitu. Jadi kalau nanti kita bahas itu silahkan, nanti biasanya saya beri kesempatan untuk teman-teman untuk, misalkan saya tanyakan sesuatu ya, nanti silahkan teman-teman bisa menjawab ya. Kemudian, bagi teman-teman yang aktif biasanya saya gunakan ya, chat box itu untuk mendata, jadi silahkan bagi teman-teman yang aktif itu menyertakan nama dan NIM-nya gitu ya, nanti ketika telah menjawab pertanyaan dari saya gitu. Jadi biasanya saya, berusaha untuk melibatkan mahasiswa gitu. Oke, apa nanti kita sambil jalan. Oke, sebelum memulai kelas kita, alangkah baiknya ya kita memulai kelas kita hari ini dengan berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira cukup ya untuk berdoanya. Kemudian bagaimana tadi, untuk rekan-rekan semua apakah sudah terinstall untuk Microsoft Excel-nya? Bu, Silakan maaf, Ya dipakai. udah Bu. saya belum masuk course Billets, Bu, untuk pelajaran Iya, audit Ibu. IT. Saya juga, Bu. Delete Belum untuk masuk? course audit belum ada, Bu. Oh, boleh nanti ini ya teman-teman, nanti saya minta tolong di data aja bagaimana. Jadi saya buat ini aja. Silakan di data di grup saja, jadi di list saja yang belum biar nanti saya laporkan ke Dikjar ininya ya, fakultas ya, teman-teman. Karena kalau di saya bukan admin juga sih, jadi apakah bisa masuk atau tidak ya? Kayaknya kalau dosen saya kurang tahu. Masuk memasukkan student itu ada kontrolnya ada di saya atau bukan ya? Oke oke. Karena tadi saya juga lagi menanyakan untuk ini teman-teman, presensinya juga belum dibukakan yang langsung ke dosen. Biasanya saya, menggunakan presensi yang langsung ke dosen ya. Jadi untuk lebih dekat juga mengecek ke teman-teman, itu biasanya saya panggil satu-satu gitu. Jadi, sekalian konfirmasi, lagi pula ini juga masih pertemuan pertama ya, jadi sekalian kenalan gitu. Tapi karena tadi belum ada respon, jadi nanti mungkin, rekan-rekan didata dulu ya. Nanti silahkan didata di WhatsApp group. Tadi untuk teman-teman yang belum join, nanti silahkan join ya. Di listing saja, dibuat daftar, kiranya, siapa-siapa saja yang belum, nama dan juga NIM-nya ya, nanti untuk, saya laporkan untuk update-nya. Kalau tidak salah soalnya takutnya saya, tidak bisa memasukkan juga sih, apa namanya, student-nya. Saya kurang tahu kontrolnya itu saya itu dapat ini tidak ya, kontrol untuk menginputkan student di dalam satu kelas. Karena biasanya kalau tidak salah sudah otomatis dari Dikjarnya sih, teman-teman, gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Nanti silakan yang belum, di-list saja di dalam, grup WAG ya, WA grupnya. Nanti, silahkan nanti setelah fix ya, kalau bisa hari ini aja teman-teman ya, maksimal jam 10 nanti biar bisa segera, saya ajukan ke Dikjernya ya, untuk apa namanya, dimasukkan di dalam apa namanya, leads-nya kelas, virtualnya. Oke, yang lain ada permasalahan bagaimana teman-teman untuk perkuliahan? Untuk apa namanya, software Microsoft-nya apakah sudah tersedia di teman-teman? Karena kalau nggak salah itu kalau misalkan kita menggunakan spreadsheet-nya Google, itu nanti biasanya ada beberapa rumus juga yang sedikit berbeda sih. Biar kita samakan saja tools-nya sih kalau bisa. Ada beberapa yang bisa berbeda daripada nanti menimbulkan ini ya, kenapa nggak sama gitu ya ketika nanti ini, apa namanya, pembelajaran, kita samakan saja, pastikan teman-teman sudah menginstal ya untuk, Microsoft Excel-nya. Oke, sebentar saya izin share screen dulu untuk materi kita. Silakan ya teman-teman, maksudnya,
meskipun kami dari dosen FIK mungkin ya istilahnya dari teman-teman kurang familiar, tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan ada yang ingin dikomunikasikan atau ditanyakan langsung interrupt aja tidak apa-apa gitu ya. Jadi, tidak perlu kayak sungkan gitu. Oke, Ibu maaf izin bertanya Bu. gimana Mbak? Silahkan. Iya Bu, yang di leads-nya udah ada kan ada pretest Bu. Itu dikumpulin hari ini juga apa nunggu nanti yang leads-nya belum bisa Bu? Maaf Mbak, putus-putus gimana? Maaf, bisa diulangi? Gimana? Leads-nya tadi? Iya Bu, yang leads-nya udah ada di situ ada pretestnya Bu. Itu nanti dikerjain sekarang atau nunggu yang nanti? Oh, silahkan kalau mau dikerjakan sekarang karena itu waktunya. Oh iya, ini juga ya sedikit mengingatkan teman-teman. Kalau di leads itu bagi yang sudah, ini kan ada pretest ya. Nggak apa-apa nanti teman-teman yang misalkan belum bisa join ya, karena di sini sebentar. Saya stop share dulu, saya izin switch dulu ke leads dulu ya ke teman-teman yang mungkin nanti sedikit info yang belum. Sebentar. Saya geser dulu sebentar teman-teman. Ini ya, saya share screen dulu. Nah, ini ada e-book yang di-share oleh Ibu Koordinator ya, Ibu Anita ya teman-teman. Ibu Anita Mulyawati, kemudian saya sendiri tadi Artika gitu. Jadi nanti teman-teman ini aja santai saja ya. Kalau di ini ada ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang dari FISIP apa ya? Kalau nggak salah ada ketentuan ya manggilnya ya. Ada Mas dan Mbak gitu ya kalau di apa di FISIP ya. Kalau di FIK sih bebas teman-teman. Kalau di FEB silahkan menyesuaikan ya. Karena saya juga sebenarnya tidak ada ketentuan khusus ya kalau FEB, jadi silahkan menyesuaikan. Kalau di FISIP kalau tidak salah, kalau tidak memanggil dosen Mas atau Mbak itu kemarin itu ada rekan dosen yang menyampaikan itu auto apa sih, auto apa gitu ya, nilainya itu tidak A itu ya, jadi agak serem juga. Kalau yang di FEB dan FIK itu tidak ada kebijakan sih sepertinya. Jadi teman-teman bebas sih. Oke, ini ya untuk, tampilannya di dalam leads-nya seperti ini, akuntansi dan audit berbasis IT. Untuk topik pertama kita yaitu mengolah rumus dan fungsi ya di dalam Microsoft Excel. Jadi harapan saya nanti rekan-rekan sudah menginstal ya aplikasi Microsoft Excel. Jadi kita samakan saja ya. Untuk attendance-nya silakan rekan-rekan yang sudah bisa, join mengakses leads yang kelas kita, silakan isikan attendance. Untuk yang belum nanti silakan ya didata ya. Nanti yang belum termasuk kan nanti, sekalian untuk presensinya. Sebenarnya saya juga minta tolong untuk bukakan di share ya tadi untuk presensi biar bisa langsung. Oke, silakan yang bisa silakan isikan dulu, kemudian materinya ini sudah di-share ya dari Ibu Koordinator. Kemudian ada pretestnya juga teman-teman. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah bisa, nanti saya beri kebebasan saja. Mau mengerjakan sekarang atau nanti kita beri waktu saja, bagaimana? Biar samaan. Kita review dulu, gimana? Saya biasanya santai sih, saya menyesuaikan sama mahasiswa saja. Rekan-rekan mahasiswa enaknya bagaimana? Kita review dulu bareng-bareng. Misalkan kalau sudah menyaksikan video, itu cukup jelas sih dari Bu Anita. Kalau rekan-rekan ingin langsung mencoba. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin, ya udah kita nanti bareng-bareng aja Bu. Misalkan nanti pukul berapa ya? Misalkan katakanlah nanti pukul 9 kita pengen bareng-bareng setelah mereview materi itu juga boleh gitu. Kita samaan saja juga nggak apa-apa gitu. Jadi silahkan nanti dikonfirmasi bagaimana enaknya ya. Gimana untuk kelas A, mau bareng-bareng bersama mengerjakan setelah kita review, misalkan saya berikan waktu sekitar berapa menit gitu, atau mau sekalian di dalam pembelajaran gitu. Jadi teman-teman sembari ini, mengikuti pembelajaran. Karena kalau di saya biasanya gini teman-teman, pembelajaran itu kan saya record. Jadi istilahnya ketika teman-teman ada trouble, koneksi atau apapun nanti silahkan mengecek kembali recordan pun tidak apa gitu. Jadi tidak tidak istilahnya teman-teman harus memang sih kalau di kampus kita agak sedikit ini ya ketentuannya agak sedikit strict ya di mana teman-teman sebenarnya harus yang nggak harus tapi biasanya rata-rata itu diminta untuk ini ya
on cam, kemudian memang harus terlibat ya, memang sih itu bukti juga sih. Tapi kalau di saya, apa namanya, teman-teman itu bebas ya belajar sesuai ininya sih sebenarnya, sesuai apa, waktu pun itu bebas. Jadi istilahnya nanti mau mereview lagi gitu, itu juga nggak apa-apa, gitu. Jadi istilahnya tidak harus seperti apa ya, harus sesuai waktunya itu tidak apa-apa, gitu, santai aja. Cuman nanti kaitannya biasanya saya pertanyakan kaitannya sama hasil dari pembelajaran sih biasanya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bisa mempertanggungjawabkan itu, jadi teman-teman, bisa istilahnya katakanlah ya tadi ya, belajar kembali, tapi belajar sendiri gitu ya, tapi teman-teman hasilnya bisa optimal tidak masalah gitu loh. Karena ada beberapa kasus itu, sudah tidak apa, join ya perkuliahan, kemudian hasilnya juga tidak optimal, tugas juga tidak mengerjakan gitu lah. Jadi istilahnya malah jadi, ini ya, terlalu bebas tapi kebablasan gitu ya. Harapan saya tidak seperti itu. Sama ini satu hal ya, mungkin, sedikit informasi pengalaman dari pembelajaran di semester yang kemarin di ganjil itu, saya harap, di kelas ini nanti ketika ada permasalahan bisa segera menghubungi dosen yang bersangkutan ya, baik untuk kelas apapun juga harapan saya. Jadi jangan nunggu sampai akhir ya, last minute sampai input nilai. Karena kemarin ada pengalaman, ada kasus juga, kebetulan saya di FIK. Nah, itu ada salah satu mahasiswa itu ketika kita ada limit waktu ya, dosen untuk menginputkan nilai itu hampir, diberi batas waktu sampai tanggal 31 Desember, tapi mahasiswa itu baru mengajukan ujian susulan itu di tanggal 1 apa ya, 1 Januari teman-teman. Nah itu, harapan saya jangan sampai seperti itu ya. Jadi istilahnya waktunya itu tanggal 31, dia baru mengajukan tanggal 1 Januari. Nah, itu alhamdulillah sih masih ada spare waktu di mana kami masih bisa input nilai. Nah, awalnya kadang-kadang karena sistemnya itu ketika memang ada sih memang ditutup itu masih bisa kadang-kadang dibuka, tetapi itu pun tidak jarang itu tergantung admin sepertinya teman-teman. Ketika dibukakan ya masih alhamdulillah saya masih bisa input nilai gitu loh. Kalau misalkan tidak ya ya sudah berarti kan tidak bisa mengupdate nilai gitu loh. Jadi jangan sampai harapan saya jangan sampai hal itu terjadi lagi gitu ya. Jadi, saya mohon perhatian teman-teman ketika memang ada permasalahan silahkan langsung menghubungi Bapak Ibu dosen yang bersangkutan ya. Jangan nunggu sampai last minute bahkan even sampai kita terakhir input nilai gitu ya. Oke, ini saja bagaimana, kebijakan bersama? Mau mengerjakan dulu atau gimana? Kalau nggak salah tuh Hmm, tadi dari Bu Anita ada ini juga teman-teman, ada post-test juga. Jadi gimana? Mau disamain, mau mengerjakan dulu, baru kita nanti review atau bagaimana? Silahkan rekan-rekan, responnya. Ibu mungkin bisa setelah dari materi aja kali ya Bu, habis review bareng-bareng Mhm. biar. Oke, nanti kita kasih waktu ya. Kalau nggak salah tuh waktunya sekitar 15 menit kalau tidak salah itu, apa namanya, pretestnya. Nanti setelah itu silakan teman-teman saya kasih waktu untuk dicoba ya, itu aja ya. Oke, kita review dulu ya untuk menyingkat waktu sebentar. Saya izin share screen dulu. Silakan teman-teman yang sudah bisa, join di dalam kelas Leads ya, kelas virtualnya untuk mengisikan presensi juga ya, takutnya nanti ada yang lupa. Saya, ke materi dulu aja ya teman-teman ya, kaitannya RPS sama ini nanti istilahnya tambahan untuk sumber yang lain nanti kita review agak belakangan aja ya, takutnya biasanya kadang di sininya yang bahasnya takutnya agak lama gitu ya. Oke, mungkin bagi rekan-rekan yang sudah belajar, kita review kembali saja ya teman-teman ya. Jadi istilahnya, nanti, saya bisa tanyakan ya ketika nanti saya membuka apa namanya, ini percobaan untuk ini ya, materi dengan Excel-nya, nanti silahkan bagi teman-teman yang sudah belajar nanti bisa, aktif ya untuk menjawab. Kalau saya biasanya seperti itu. Jadi, teman-teman yang sudah belajar pun tidak ada ruginya. Nanti silahkan teman-teman bisa, apa, mencoba, yang sudah disampaikan dari pembelajaran gitu ya. Nah, kalau di sini kita coba review materinya dulu sebentar. Nah, sudah terlihat ya, untuk materinya di layar rekan-rekan mahasiswa? Bagaimana? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Gimana? Sudah, Mbak? Sudah Bu. Sudah Ibu. Oke, terima kasih ya. Bentar, saya kecilin dulu ya. Saya kecilin aja. Nah, oke. Nah, ini ya teman-teman ya, untuk pembelajaran kita, terkait mata kuliah akuntansi dan audit berbasis IT. Nah, dosen pengampunya ada 3, saya sendiri ya, kemudian
ada Ibu koordinator dari mata kuliah. Nah, ini ada Ibu Anita Mulyawati, beliau. Kemudian ada pula Ibu Sarika. Ini juga kami bertiga dari Fakultas Ilmu Komputer. Mungkin teman-teman ketika ada pembelajaran kesempatan offline ya, mungkin ingin berkunjung ke FIK, silahkan ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Nah, untuk pertemuan satu ini, nah terkait dengan topik mengolah rumus dan fungsi Microsoft Excel. Nah, nanti harapannya rekan-rekan mahasiswa dapat menggunakan. Nah, kita mengenal dulu, kemudian nanti kita coba di akhir untuk mempraktikkan rumus ya di dalam Microsoft Excel ya nanti. Nanti ada contoh kasus, kita bahas lagi ya. Sebenarnya sama dengan yang dibahas di dalam video kalau rekan-rekan sudah mencoba. Nanti teman-teman yang sudah mempelajari nanti bisa aktif untuk menjawab. Silahkan. Oke, kita masuk dulu di dalam pokok bahasan kita. Nanti akan mencakup yang pertama, memahami fungsi untuk sum if. Kemudian ada pula fungsi count if, kemudian average if, kemudian ada pula left, kemudian mid, dan juga right, dan juga ada VLOOKUP, kemudian HLOOKUP, kemudian ada membuat nama range, kemudian mengolah nama range. Nah, ini mungkin teman-teman kalau untuk sum, count, dan average, mungkin secara umum rekan-rekan yang telah menggunakan ya, sering menggunakan Excel sudah familiar ya dengan fungsi sum, count, dan average, tapi mungkin yang tidak menggunakan if ya, atau mungkin teman-teman yang sudah menggunakan nanti bisa ya kita implementasikan bersama. Kalau sum, count, average yang tidak menggunakan if itu kan langsung ya otomatis ya, kalau sum biasa itu hanya menjumlahkan ya, count itu juga untuk menghitung ya, average itu untuk menghitung jumlah rata-rata ya, rata-ratanya ya. Nah, sedangkan di sini kita beri tambahan if ya di akhir. Oke, nah, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, untuk fungsi sum if. Nah, fungsi sum if di sini, nah nanti teman-teman silahkan ya, hal ini bisa lebih dipahami karena nanti di dalam pretest nanti akan ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan theoretical ini. Jadi untuk fungsi sum if adalah sebuah fungsi untuk menjumlahkan nilai-nilai ya. Teman-teman yang perlu diingat bahwa sum if itu kaitannya dengan nilai-nilai yang terdapat pada satu range data. Jadi nanti kita menghitung range data hampir sama ya dengan sum. Kita menghitung suatu range ya data dari sel sekian ke sel sekian gitu ya. Jadi ada titik dua itu ya. Dari misalkan katakanlah di sini, sebentar saya pakai ini ya kalau nanti kita lihat juga sih teman-teman nanti waktu aplikasinya. Jadi biasanya kita menggunakan titik dua ya biasanya. Misalkan katakanlah A1 sampai dengan A10 misalkan. Nah, itu ya. Jadi kita langsung menjumlahkan ya kalau misalkan dengan yang sum biasa. Nah, kemudian kita jumlahkan tuh nilai tadi ya. Sebentar saya pakai ini pentab kalau misalkan membantu untuk penulisan ya. Biar ada visualnya teman-teman. Sebentar. Ini nanti misalkan di sini ya, katakanlah ya, A1 sampai dengan A10. Nah, seperti itu kalau sum yang biasa ya. Kalau sum if ini hampir sama juga. Nah, tapi di sini ada tapinya teman-teman. Nah, ini tapinya ada ini ya. Namun range yang diambil didasarkan pada satu pengkondisian. Nah, pengkondisian ini makanya digunakan if ya. If atau filter tertentu. Nah, ini kata kuncinya di sini, teman-teman. Ada nilai-nilai, kemudian range data, kemudian ada pengkondisian filter. Di mana ketika kita melihat ada sintaksnya ya, sum if, ini range-nya. Range ini katakanlah ini ya, A1 sampai dengan A10. Kriteria, nah ini kriteria adalah ini ya, teman-teman ya. Nah, ini range ini adalah keterangannya sel-sel yang ingin kita evaluasi. Katakanlah misalkan A1 sampai A10 yang ingin kita lihat. Kemudian kriteria, di sini ada kondisi atau aturan filter yang ingin kita gunakan. Jadi misalkan di sini nanti kita ambil ya, ada ketentuan tertentu, misalkan seperti apa gitu ya. Kemudian kita masuk ada sum range.
Nah, di sum range di sini disebutkan bahwa nanti, nah ini yang nilainya akan nanti kita jumlahkan teman-teman. Nah, nanti range ini yang akan kita jumlahkan masuknya di sum range-nya. Gitu. Jadi kita cobakan ya ketika di Excel-nya. Nah, di sini kita coba memahami teorinya dulu. Kriteria itu adalah aturannya, range-nya itu adalah sel-nya ya. Untuk sum range berarti di sini adalah acuan untuk mengambil nilai ya. Gitu. Oke, saya bergeser dulu teman-teman. Ini saya hapus dulu. Nah, ini sama juga ya untuk fungsi conif. Nah, conif di sini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah data. Ini juga menghitung jumlah, teman-teman, menjumlahkan juga. Nah, di dalam suatu range, jadi kita biasa juga bisa menghitung misalkan ini ya range-nya ya, sel yang kita ingin apa namanya? Lihat atau hitung adalah A1 sampai dengan A10 misalkan gitu. Nah, kemudian di sini ada kondisi ini teman-teman, kriteria yang memenuhi kriteria. Nah, cukup di sini aja sih memenuhi kriteria. Tetapi perbedaannya seperti ini teman-teman. Kalau kita menggunakan sum, itu biasanya kita lebih menghubungkan pada suatu nilai. Jadi di sana ada jumlah tertentu, misalkan. Jadi kita tambahkan. Nah, berbeda kalau dengan menggunakan conif. Kalau conif nanti teman-teman bisa untuk menghitung angka atau ekspresi atau teks. Kalau saya mengimplementasikannya misalkan ya itu ini teman-teman. Contohnya kalau saya biasanya membuat legger nilai itu ya teman-teman, saya menggunakan conif itu ketika saya menghitung mahasiswa yang misalkan ini ya teman-teman ya, saya hitung itu mahasiswa yang kehadirannya itu kebetulan full ya. Jadi biasanya saya hitung angka tidak hadirnya berapa kali gitu ya. Angka apa? Dia absen itu berapa kali. Kemudian saya hitung tuh, kalau dia berarti absennya 0, nah saya hitung tuh angka 0 itu akan muncul. Saya menggunakan conif, angka 0 itu akan muncul berapa kali gitu. Nah, di sini perbedaannya seperti itu ya. Kalau tadi itu jumlah ya teman-teman, kalau sum, kalau di con itu lebih kepada perhitungan suatu angka, ekspresi atau teks. Oke, kita lanjut dulu. Ini average ya. Average ini juga sama ya dengan fungsi standar ya. Mungkin yang teman-teman pernah kenal bahwa average di sini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata ya. Rata-rata sama juga teman-teman. Hanya saja ketika kita ada penambahan if berarti ada syarat kriteria tertentu ya. Hampir sama juga untuk secara rumusnya ya. Di mana di sini sintaksnya adalah average if, range. Nah, di sini range adalah sel ya, sel yang akan kita apa namanya? Lihat tadi ya, yang akan kita coba lihat nilainya. Nilai rata-ratanya kita masukkan di dalam range-nya. Kemudian ada titik koma, kemudian kriteria. Nah, kriteria ini kriteria sama ya seperti tadi ya. Apakah boleh di sini teman-teman? Nanti kalau teman-teman melihat itu boleh ya suatu angka ekspresi logika. Nah, ini tinggal menyesuaikan nanti bentuk dari worksheet-nya ya seperti apa gitu ya. Nanti akan dibuat. Kemudian average range ya. Average range di sini nanti sifatnya bisa opsional ya. Boleh diisi atau tidak ya. Nah, di sini. Kemudian kita masuk di dalam ini untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi left. Nah, di dalam fungsi left di sini ada beberapa karakter. Nah, di sini ada perhitungan ya. Misalkan di sini untuk proses di dalam rumus fungsi left di sini adalah digunakan untuk mengambil ya beberapa karakter teks ya dari Microsoft Excel. Jadi di dalam satu sel, misalkan katakanlah ini ada ini ya teman-teman nomor NIK atau NIM. Nah, nomor induk kependudukan atau NIM misalkan. Nah, di sana kan biasanya ada beberapa kode. Ketika kita ingin mengambil tadi ya mahasiswa angkatan berapa atau mungkin ada kode area misalkan di sana. Nah, itu ya kalau di kampus kalau NIM berarti kan ada kode prodi misalkan. Nah, di dalam satu struktur NIM tadi ya. Nah, di sana nanti kita bisa coba mengidentifikasi melalui fungsi sintaks left ya.
di mana teks. Nah, teks ini adalah ini ya teman-teman, nanti karakter yang ingin diekstrak. Jadi katakanlah tadi ya, misalkan A1, misalkan seperti itu. Kemudian numchar. Nah, numchar di sini number karakter ya, jumlah karakter yang ingin diekstrak. Nah, ini ada ketentuan teman-teman yang perlu diperhatikan di mana numchar di sini harus lebih besar dari 0. Jadi teman-teman setidaknya harus menyertakan 1 ya karakter yang untuk dilihat ya, misalkan yang akan dilihat itu 1 setidaknya atau lebih besar boleh. Nah, nanti jika nilai numchar lebih besar dan panjang teks, maka semua teks akan ditampilkan ya, lebih besar dari panjang teks. Jadi semuanya nanti akan muncul ya ketika kita membuat numchar ini, kita tentukannya lebih panjang. Katakanlah itu misalkan nomor handphone, misalkan kita berikan apa namanya? Numchar ini 15 lah, misalkan di sana hanya 14 ataupun 13, nah nanti berarti akan muncul ya keseluruhan dari nomor tersebut. Nah, jika numchar dihilangkan atau tidak ditentukan, maka akan diasumsikan by default sudah ada ini nilainya adalah 1 gitu. Oke, kita lanjut sampai fungsi mid ya. Nah, mid ini adalah rumus fungsi untuk mengambil beberapa karakter ya dari teks, tetapi kita mulainya dari di tengah. Jadi secara struktur sintaks ini sebenarnya sama teman-teman. Seperti yang tadi ya, di mana teks di sini adalah string ya. Jadi nanti kita merujuk kepada sel mana yang ingin kita identifikasi atau ingin kita lihat ya. Nah, ini ada startnya teman-teman. Kalau di tengah kita menentukan titik mulainya itu di mana, startnya ada di mana, posisi pertamanya di mana, kemudian baru kita menentukan ya, menentukan di mana ini ya, berapa jumlah karakter yang ingin kita ekstrak gitu. Ada sedikit penambahan saja perbedaannya seperti itu. Di tengahnya ada startnya kalau untuk mid. Kemudian ketika kita bergeser dengan right, nah ini hampir sejenis juga. Nah, untuk yang kanan atau rumus right di sini mengambil beberapa karakter ya dari sisi kanan. Nah, ini strukturnya hampir sama dengan yang left, teman-teman. Nah, cukup teks dan juga numchar-nya saja. Jadi mau ambil dari sisi kanan itu dari katakanlah tadi ya, sel A1 itu mau berapa karakter gitu. Jadi cukup berapa karakternya saja, tidak perlu ada start. Start itu ketika posisi ada di tengah gitu. Jadi untuk poin apa namanya tadi ini ya sum kemudian count dan juga average itu sejenis. Kemudian ini kita masuk tadi ya ada left, mid dan juga right itu juga hampir sama ya dari segi strukturisasi ini ya sintaksnya ya di dalam fungsi Excel. Kemudian kita masuk di fungsi lookup. Nah, di dalam fungsi lookup ini merupakan suatu fungsi di mana digunakan untuk mencari data pada baris pertama ya teman-teman dari tabel data untuk mengambil data dari sel manapun di kolom yang sama ya. Nah, karena kita ini ya teman-teman mungkin sedikit pengingat ya. Kalau H itu berarti horizontal. Nanti yang kita lihat itu adalah informasi ya suatu tabel yang menjadi apa ya istilahnya kita menjadi tabel referensi lah seperti itu. Tabel referensinya itu kondisinya adalah H atau horizontal itu di sana. Nah, nanti untuk penulisan sintaksnya, nah ini nilai yang dicari, kemudian tabel referensi, kemudian kolom baris, dan juga range lookup. Nah, untuk nilai yang dicari, nah ini seperti yang tadi ya, nilai yang dicari adalah katakanlah tadi ya teman-teman ya, apa namanya, sel ya yang ingin kita cari tahu ya teman-teman ya tadi ya. Misalkan kita menentukan, tadi misalkan ya, apa namanya, kita menentukan nanti misalkan di sana ada pengkodean plat nomor kendaraan misalkan teman-teman yang dimulai dengan A misalkan kita tidak merujuk kepada satu area tertentu ya. Jadi kita contohkan misalkan A itu merefer kepada satu kode apa gitu ya tadi ya. Nanti kita bisa memanggil tuh nanti misalkan di kolom mana gitu ya A1 misalkan. Nah,
itu nanti kita merujuk kepada ada satu tabel referensi juga. Mungkin agak sedikit abstrak ya teman-teman ya kalau di sini ya. Nanti kita bisa sambil lihat ketika menggunakan Excel-nya ya. Jadi kita nanti tinggal blok ya untuk tabel referensinya. Nah, ini tabel referensi. Ketika kita menggunakan tabel referensi, nanti silakan teman-teman menggunakan tabel setelah kolom pertama ya. Nah, itu ya. Jadi baris pertamanya nanti yang kita gunakan itu untuk referensi atau acuan ketika nanti kita ingin ini ya memanfaatkan satu fungsi lookup. Kemudian untuk nomor baris di sini nanti adalah ini ya teman-teman ya, tabel referensi yang menghasilkan nilai yang cocok ya. Kemudian ada range lookup. Nah, ini true atau false-nya ya. Nah, ini apakah kita ingin mencari kecocokan yang sama persis? Nah, ini ya. True berarti benar ya. Nah, true atau dikosongkan tidak diisi maka akan menghasilkan kecocokan. Nah, ini ada kondisional juga sih teman-teman, penambahan di mana di sini ada kurung ya, misalnya tidak diharuskan sih untuk di sini ya. Ada penambahan misalkan kita mengecek true atau false-nya ya. Nah, nanti kalau di contoh sederhana sebenarnya tidak memanfaatkan, tapi ada pula mungkin yang menggunakan ya. Nah, di sini selanjutnya ada VLOOKUP ya. Untuk fungsi VLOOKUP, nah, di dalam fungsi VLOOKUP juga hampir sama dengan yang tadi, hanya saja kita lihat ya di sini ada V ya, atau V itu nanti kita merujuk tabel referensi yang berbentuk vertikal, teman-teman. Ketika tabel referensinya vertikal, berarti kita memanfaatkan fungsi VLOOKUP. Nah, nanti dalam mengambil data ya, teman-teman, gunakanlah nanti ini ya, teman-teman ya, kolom ya, kolom yang pertama. Mungkin kalau kayak gini agak sedikit ini ya, apa namanya, abstrak ya. Nanti kita coba di dalam ini ya, apa Excel-nya ya bersama-sama. Oke, untuk strukturisasi bentuk ini hampir sama juga teman-teman seperti yang tadi. Kalau VLOOKUP itu sama ya dengan nilai yang dicari dulu, kemudian tabel referensinya, kemudian ada nomor kolomnya. Nah, nanti kita cobakan saja ya biar tidak apa ya, tidak terlalu membingungkan gitu ya, bentuknya seperti apa. Kemudian kita lanjut di sini membuat nama sel atau range ya. Nah, di sini kita nanti akan mendefinisikan ya teman-teman suatu range data, kemudian kita beri nama range data tadi. Nah, dengan satu nama tertentu, kemudian setelah kita membuat nama tadi dengan nama tertentu, kita coba gunakan, kita panggil lagi teman-teman dengan nama yang baru tadi ya dalam satu range tadi ya, untuk diaplikasikan di dalam suatu ini ya fungsi, digabungkan ya gitu ya nanti. Oke, di sini masih ada nggak ya? Oh sudah teman-teman. Nah silahkan sebentar saya stop share dulu. Rekan-rekan mahasiswa saya izin share screen dulu yang Excel-nya ya. Excel-nya itu sebentar teman-teman. Belum muncul ya, sebentar ya. Oke. Oke, ini ya. Nah, untuk Excel-nya sudah muncul ya di apa namanya layar rekan-rekan mahasiswa. Yang ini rekan-rekan mahasiswa sudah mendapat belum? Atau mau ini kalau ngetik sendiri takutnya nanti lama. Sudah mendapat belum yang Excel ini? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Belum, Belum Ibu. ya? Saya izin share dulu ya sebentar di chat ya. Nanti kita bersama-sama untuk apa mengaplikasikannya. Sebentar. Saya share di chat ya, teman-teman. Sebentar. Tadi kompres. Oke. Coba silahkan. Bentar.
Kok nggak bisa dibuka ya? Oh, sebentar ya teman-teman, saya close dulu. Kalau dikirim itu tidak bisa, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Karena langsung di-share tidak bisa ya. Oh, nggak bisa ya teman-teman ya. Bentar, coba saya lagi dulu ya. Biar bisa bareng-bareng aja kita nyoba ya. Sebentar. Salah. Nah, bisa kayaknya teman-teman. Silakan di-download dulu ya. Yang materi P1.xls. Kemudian dibuka dulu. Kita bareng-bareng coba apa namanya fungsinya bersama-sama kita coba terapkan ya tadi ya. Nanti saya coba 2 layar biar sambil ngejelasin ya, nyocokin tadi ya. Mungkin di sini saya izin sebentar share screen dulu. Silakan teman-teman di-download dan dibuka dulu filenya. Kita coba cocokkan ya dengan pemanfaatan fungsi-fungsi yang ada di sini. Oke. Bentar. Saya izin share screen all aja ya teman-teman biar ada saya share kanan kiri. Saya cocokin untuk apa namanya fungsinya sama teoretikalnya. Silahkan, sudah ya teman-teman sudah masing-masing sudah download dan sudah membuka ya. Saya coba lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Kita nanti mencoba dulu untuk yang ini ya teman-teman ya. Nah, jumlah penerima laki-laki. Nah, teman-teman di sini yang tadi saya sampaikan ya, di mana kita di sini diminta ya teman-teman ya, untuk ada ketentuan teman-teman jumlah kriteria penerima laki-laki ya. Nah, berarti di sini kita menggunakan apa teman-teman? Kalau misalkan seperti ini, kalau untuk laki-laki. Jadi kita hitung kriterianya kan kita kondisikan ya, apa namanya? Kita minta hanya yang laki-laki saja. Nah, kita menggunakan fungsi con, teman-teman. Con if di sini. Kenapa tidak menggunakan sum ya? Nah, itu. Karena nanti kalau di dalam ini ya, apa namanya, Excel, dia tidak bisa menghitung teman-teman ekspresi ya, seperti ini ya. Misalkan huruf itu tidak bisa teman-teman. Yang bisa dihitung itu adalah suatu nilai, teman-teman. Kita coba saja ya. Misalkan kita ini testing saja ya. Nanti kita coba yang benar sih. Tapi kita coba ngetes aja sih. Nanti ya, misalkan di sini ya teman-teman kita coba bersama-sama ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalkan sum ya, sum if ini juga sudah ada ya teman-teman ya. Di sini tinggal pilih aja. Nah, ini langsung enter aja. Maaf. Bentar. Sum if ya. Sum if. Bentar. Jadi kita pakai sum if. Di sini kita gunakan sum if. Nah, itu salah sih teman-teman ini. Jadi ini langsung saja. Nah, ini range-nya kan ini ya. Range-nya akan ini, kemudian kita hitung teman-teman. Ini sebenarnya bisa dua-duanya ya teman-teman ya. Apakah pakai koma atau titik koma, ini berlaku sama sih teman-teman. Kalau saya biasanya pakai koma, tapi karena kita dicontoh, itu biasanya ada juga yang menggunakan titik koma sih teman-teman. Semuanya bisa sih. Nah, ini nanti silahkan. Nah, di sini kita akan menghitung penerima laki-laki ya. Berarti dikondisikan yang dengan kode L ya. Nah, di sini ya. Jadi kita hanya menghitung yang laki-laki saja ya, dikodekan dengan L. Nah, ketika kita menggunakan suatu karakter, nah teman-teman memanggil karakter itu menggunakan titik dua ya teman-teman ya. Nah, dia tidak bisa langsung ya, misalkan seperti ini, L. Nah, kita hitung. Nah, ini yang salah ya teman-teman ya.
ketika kita menggunakan sum if, nah karena dia di dalam sum itu hanya bisa menghitung nilai. Jadi kalau misalkan di sini ada suatu karakter itu tidak bisa, maka kita bergeser menggunakan count ya. Kita menghitungnya suatu ekspresi ya. Maka kita ganti dengan count. Nah, di sini kita hitung count if. Nah, ini L ya. Kita coba. Nah, ini bisa ya menghitung nilainya ada yang laki-laki ada 1, kemudian 2, 3, dan 4. Nah, di sini ya kita masuk. Nah, ini berarti sudah benar. Nah, kemudian ketika kita ingin menghitung di bawahnya, rata-rata teman-teman cukup mendrag ya. Ini ya, apa namanya, garis kotaknya ini ya, pojok kotak ya. Nah, ini tinggal mendrag. Nah, kenapa kondisinya salah ya? Hasil yang di outputnya itu salah karena di sini ya teman-teman ya, kita apa namanya, ada pengenalan suatu mutlak ya. Ada ini ya, fungsi mutlak ya, di mana kalau kita fungsi mutlak itu digambarkan dengan ini ya teman-teman menekan Fn dan juga F4 ya. Nanti bisa untuk memberikan simbol dolar atau tanda mutlak ya. Jadi nilai itu tidak akan berpindah ya teman-teman, jadi dari satu sel ke sel yang lainnya. Jadi kita cukup menilai, oh sel yang akan kita identifikasi atau kita lihat tuh adalah sel yang ada di C5. Nah ini ya teman-teman ya, C5 sampai dengan di sini C14 saja gitu. Kita tidak akan bergeser. Otomatis ketika kita menggeser ini, nah ini otomatis masih ya C5 dan C14. Hanya saja di sini dengan kalau kita tadi mengkategorikan laki-laki, nah di sini yang diminta adalah jumlah penerima perempuan. Berarti kategorinya saja kita tinggal ubah menjadi P. Nah, seperti itu. Nah, hal ini juga berlaku sama ya teman-teman ya. Untuk ini teman-teman, jumlah penerima yang menikah dan yang belum menikah. Mungkin ada yang sudah mereview dari video, silahkan. Biasanya saya beri kesempatan juga sih teman-teman untuk menjawab. Nah, untuk yang menikah dan belum menikah, ada yang ingin mencoba dulu? Yang menikah seperti apa, yang belum menikah seperti apa, atau satu orang mau dua-duanya juga boleh, silahkan. Bu, saya boleh Nanti, coba nggak, Bu? oh ya silahkan Mas, langsung ini ya, saya stop share dulu ya. Nanti langsung share screen saja. Silahkan. Bagi yang teman-teman yang sudah belajar, nanti silahkan dapat poin ya, nama sama NIM-nya gitu ya. Jadi tidak ada ruginya juga sudah belajar. Tapi misalkan belum, nanti kita review bersama. Silahkan Mas, langsung share screen saja. Udah terlihat atau belum ya, Bu? Oke, sudah terlihat. Nah, ini silahkan bisa dimunculkan apa namanya kode ya, fungsi sintaksnya. Nah, silahkan sambil dijelaskan Tadi boleh tuh. yang ini ya, Bu, yang Yang menerima ini, menikah sama belum yang menikah ya, menikah Bu? sama belum menikah. Ya, silahkan. Bagaimana dicobanya? Ini kan pakai jumlah ya, Bu, menghitung jumlah. Itu pakai count if ya, Bu? Ya, Rumusnya. dengan count if juga ya teman-teman ya. Pakai Karena count sama if. ya. Seperti yang tadi ya teman-teman. Karena dia nggak ada nilai teman-teman. Kayak karakter gitu ya. MP, maksudnya huruf ya. Jadi tidak bisa kalau kita pakai sum nanti keluarnya kayak 0 tadi gitu. Oke, silahkan lanjut Mas. Pakai Oke, count if. langsung. Terus range-nya kan ini ditanya yang menikah sama yang belum menikah ya, Bu. Mm-mm. Mm. Jadi kita range-nya dari yang status ini, Oke, terus kriterianya BE yang M, karena yang ya ditanya yang M. udah menikah. Oke, Lalu oke. hasilnya. Oke, berarti benar ya. Ada 6 ya itu teman-teman ya, yang M ya. Kemudian silakan Mas yang BM-nya. Oh iya. Ntar dulu ini saya ini aja deh. Oke, ya dimutlak ya teman-teman ya ketika kita akan menggunakan kembali fungsi tersebut. Ini Nah, tinggal diganti jadi silakan. BM Iya, aja, Bu. betul. Nah, seperti ini. Nah, ini Mas siapa? Silahkan. Mas Muhammad Oh, siapa ya? iya, Oke, Bu. silahkan nama sama NIM-nya ya. Terima kasih. Oke, Ditulis, Bu, atau gimana? di chat biasanya. Saya gunakan chat itu untuk mendata teman-teman yang aktif ya. Nanti biasanya saya rekap sih teman-teman. Tenang saja, saya rekap. Jadi silahkan nama sama NIM-nya ya di chat. Biasanya saya suruh teman-teman untuk ini. Karena kalau di saya pendataan takutnya kan ini ya. Nanti setelah teman-teman aja takutnya saya salah. NIM atau ini ya. NIM terutama yang rawan salah takutnya saya. Oke, kemudian tadi kita sudah ini ya masuk di sana. Kemudian kita geser dulu di bawahnya tadi ya untuk penjumlahan.
Ini mau ada yang mencoba dulu atau mau kita bahas? Kalau ada yang mau mencoba, silakan. Nanti Boleh, Bu. bisa dapat poin, boleh. Silakan langsung share screen dulu. Benar. Silakan langsung share screen saja, Mas. Nah, ini pasang lagi ya, Mas ya, untuk laki-laki dan perempuan untuk jumlah bantuan penerima ya, gitu. Iya, Bu. Silakan dijelaskan dulu, Jadi Mas. Boleh langsung aja karena nggak apa-apa, tapi silakan. ini yang ditanyakan jumlah bantuan penerima laki-laki, jadi saya menggunakan rumus sum if. Jadi sum if dalam kurung ini range-nya itu dari jenis kelamin dari C5 sampai dengan C14, lalu di absolut. Lalu untuk kriterianya itu laki-laki, dan untuk sum range-nya itu dari E5 sampai dengan E14 di absolut 3. Jadi langsung di enter. Oke. Ini yang laki-laki. Kemudian yang perempuan, silahkan dijelaskan juga. Untuk yang perempuan sama tinggal kita drag aja. Lalu ininya kita ganti jadi P. Oh, ini teman-teman. Nah, silahkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jangan lupa ketika mendrag untuk sudah mutlak ya tadi ya diberi fungsi yang menggunakan Fn dan F4. Oke, ini silahkan Mas nama sama NIM-nya ya. Ini ya yang sudah aktif. Nah, ini ada lagi teman-teman masih yang di bawah nih. Yang ketiga akan dibahas Saya atau boleh ada coba nggak, Bu? teman-teman yang aktif. Silahkan Mbak. Nah, langsung share screen saja. Izin share Itu screen aja ya, ya Bu. teman-teman ya. Nanti kita bahas, kemudian nanti silahkan teman-teman mencoba juga sekalian bareng-bareng. Ya silahkan langsung aja Mbak, nggak apa-apa. Nah silahkan Mbak. Di sini untuk yang menikah itu kan ditanya bantuan ya, Bu. Jadi pakai rumus sum if. Sama dengan sum if. Terus kita blok yang menikah. Terus FNF4 titik koma, karena ditanya yang menikah jadi pakai simbol M, kutip, titik koma, terus pilih yang jumlah bantuan, lalu FNF4 tutup kurung. Totalnya 4.200.000. Untuk yang belum menikah, sama pakai sum if juga. Terus blok kolom status, FNF4, titik koma, karena ditanya belum menikah, jadi menggunakan simbol belum menikah, lalu titik koma di blok yang kolom jumlah bantuan. Oke, sip. Hasilnya? 2.550.000, Ibu. Oke, sip. Terima kasih. Ini selanjutnya ya, Mbak Melvi, silakan ya. Yang bagi teman-teman yang sudah aktif, silakan mendata ya nama dan NIM-nya di kolom chat ya. Oke. Kita lanjut dulu yang di sheet yang kedua, teman-teman. Silahkan bergeser di sheet yang kedua. Untuk tahun angkatan ya, teman-teman ya tadi ya. Kita coba bahas dulu sebentar ya. Nanti silahkan nanti teman-teman yang sudah ready seperti biasa ya. Langsung nanti ambil alih untuk mempresentasikan hasil gitu ya. Bentar, saya coba hubungkan dulu ya. Contoh saja satu seperti tadi ya. Contoh satu, kemudian teman-teman nanti silahkan mencoba. Nah, di sini teman-teman untuk left hampir sama ya. Ini lebih simpel kalau yang ini ya. Nanti antara left sama right itu hampir sama ya. Nanti kan kita menggunakan tinggal left ya. Left saja. Ini kita akan mengambil ya. Kriteria itu karena untuk tahunnya itu ada 2 digit ya di depan ya. Nah, ini ada 2 digit berarti kita gunakan left. Kemudian tadi ya teksnya itu adalah ini teman-teman yang objek yang akan kita coba identifikasi ya. Nah, atau yang akan kita lihat ya, baru kita geser tuh. Tadi ya, berapa karakternya. Nah, itu ya. Kita misalkan minta 2 ya di sini ya. Untuk tahun angkatannya. Nah, itu. Nah, ini akan muncul 21 ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk diturunkan ya, nanti akan muncul. Nah, untuk kode prodi dan nomor urut, saya buka di teman-teman. Saya persilahkan kalau ada yang ingin mencoba. Saya ingin Teman-teman mencoba. silakan. Oh, boleh, silakan Mbak. Saya stop share ya. Silakan langsung share screen saja. Satu-satu boleh deh. Nanti kan biar ada temannya lain kalau ingin mencoba gitu. Jadi teman yang satunya ada kode prodi. Nah, ini untuk 2 mahasiswa ya, kode prodi sama nomor urut. Nah, silakan untuk kode prodi dulu, Mbak. Nah, silakan ditampilkan kode prodi. Nah, kan kalau kode prodi itu kan di tengah. Kita ya, pakai di tengah. terus habis itu teksnya dipilih.
habis itu koma, terus start number-nya karena prodi itu kan 112. Hanya di Jadi dilihat dari nomornya ke berapa. Kalau 112 kan angka 1 itu di angka kelima, berarti kita ketik 5. Terus ambil berapa angka yang mau diambil, itu 3. Nah, ya. Dan habis itu di drag aja ke bawah. Oke. Nah, ini untuk yang mid. Boleh? Mau sekalian atau ada lagi teman yang mau? Coba. Sebentar. Setelah Mbak Vanessa ada lagi teman yang mau coba atau ada lagi? Halo? Belum? Yaudah, Mbak Vanessa sekalian aja, Mbak. Oke. Biar sepasang Untuk ya nomor tadi ya, urut itu kan, lagi-lagi teman lanjut. Oke, lanjut dulu. untuk yang Silakan. nomor urut itu kan pakai rumus yang right. Nah, benar. Yang right. Terus ambil teksnya, dipilih teksnya, habis itu ambil angka yang mau diambil. Itu ada 3 angka yang mau diambil kan nomor urut. Udah habis itu di drag aja ke bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman ya untuk nomor urut ya. Jadi kalau left itu kiri, yang ini kanan ya. Kalau mid itu ada startnya ya tadi yang disampaikan dari Mbak Vanessa, ada startnya dulu. Baru kita ngambil berapa itu. Oke, terima kasih Mbak Vanessa ya. Silakan ya. Untuk teman-teman yang sudah aktif, nama sama NIM-nya ya. Jangan lupa ya, di chat ya. Oke, ini ada teman kita yang masih ada trouble teman-teman. Silakan ya. Berhubung karena kita tidak di lab, jadi mohon maaf ya. Kalau bisa share screen tidak nih Mbak Ajeng? Kalau misalkan Coba saya share screen ya Ibu. ya, nggak apa-apa. Jadi kita bisa pelajari bersama ya nanti. Mungkin teman-teman juga bisa buat pembelajaran bareng-bareng. Silakan Mbak. Oke. Connect. Oke. Dicoba dulu. Muncul tidak? Ibu udah muncul belum Ibu? Kalau di saya masih di ininya Mbak, CONIF-nya. Masih berhenti di CONIF. Mungkin di rekan-rekan sudah muncul hasilnya atau gimana? Kalau di saya berhenti di fungsinya. Belum keluar hasil. Coba. Iya Bu, tadi saya bermasalah di kontif, saya belum bisa Bu. Coba di enter, bisa tidak Mbak? Oh, ada Seperti itu. masalah ya. CONIF, oke. Oh, tidak ini ya, tidak apa namanya, kutipnya memang, coba kalau dengan kutip 1 apakah ada masalah? Misalkan di kutip 1, kalau tidak salah antara kutip 1 dan 2 pun bisa sama sebenarnya. Karena dia hanya memisahkan karakter sih. Sama aja Ibu. Jangan coba pakai titik koma deh. Jangan Oh pakai iya, koma. yang di koma. Coba. Sama Ibu nggak bisa juga. Itu L belum keganti tuh Jeng. L-nya coba. Makasih ya Sepa, Oh iya, makasih dia banyak titik Ibu. koma. Iya. Makasih banyak ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak salah, Mbak pakai ini ya, Mac ya? Iya Ibu. Ini ya teman-teman, kadang-kadang bisa juga agak sedikit berbeda ya. Nanti silahkan ya teman-teman kalau misalkan pakai Mac itu mungkin kadang ada berbeda juga. Makanya tadi saya meskipun kita menggunakan sama-sama Microsoft ya, kalau di Windows itu berarti koma itu dianggapnya sama teman-teman dengan titik koma ketika kita menggunakan ya. Ini kita dapat ilmu baru nih. Jadi ketika kita menggunakan Mac OS ya berarti ya, pakai Mac ya Mbak? Mbak Ajeng? Iya Ibu. Nah, ya terima kasih ya. Nah, mungkin rekan-rekan yang menggunakan macOS silahkan ya. Jadi rules-nya dia harus pakai titik koma ya. Jadi bukan koma kalau di ini ya Mac ya. Kalau teman-teman menggunakan laptop Windows mungkin langsung ya komanya sama. Nah, itu juga teman-teman ketika nanti kalau kita menggunakan spreadsheet yang di Google tidak jarang ada beberapa teman-teman ketika kita misalkan enter ke bawah gitu ya. Itu juga
bisa berbeda, beberapa sedikit fungsi saja sih yang berbeda gitu. Tidak kecil-kecil sih sebenarnya, tapi kan agak sedikit mengganggu ya ketika kita pengen bareng-bareng dengan teman-teman gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman, nanti kita kebetulan karena online ya, jadi kita bahasnya mohon maaf ya, jadi share screen gitu ya. Jadi tapi nggak apa-apa nanti misalkan di kelas, nanti kalau misalkan kita memang sudah offline, kita bahas bersama nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya Mbak Ajeng, kita dapat ilmu tuh baru. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Terima kasih banyak Kita juga, geser. Ibu. Oke, kita geser di VLOOKUP dulu teman-teman. Silahkan bergeser. Ada yang sudah ready untuk VLOOKUP-nya atau dibahas dulu atau sudah ready? Kalau sudah ready saya persilahkan. Kalau ada yang ingin mencoba dulu. Untuk VLOOKUP ini cukup banyak ya. Ada 4 kolom, 5 kolom teman-teman. Saya boleh coba nggak, Bu? Ya, silahkan Mbak. Nah ya silahkan langsung share screen. Mbak atau Mas ini. Silahkan langsung saja. Langsung share screen saja. Dicoba dibahas hasilnya. Ini ada 4 kolom ya teman-teman ya. Oh 5, maaf. 5 ada total juga. Nah nanti total barengan sama ukuran ya, biar gabungan nanti. Karena tidak terlalu banyak karena fungsi standar ya. Nah ini silahkan. Nah ini untuk merek dulu saja. Nah ini sudah diborong nih. Nah biar nanti yang sound biar gantian teman yang lain. Udah Kita terlihat geser belum, Bu? ke bahas dulu yang merek dulu saja. Dibahas yang fungsi merek dulu. Silahkan diperlihatkan untuk fungsinya. Layar Sambil saya udah bisa jelaskan. Nggak apa-apa, sambil dijelasin aja. Nggak apa-apa. Ya, oke. Untuk merek saya pakai fungsi yang VLOOKUP karena dari data tabelnya itu dia kan ke bawah jadi vertikal. Nah, Jadi saya vertikal pakai teman-teman. fungsinya yang VLOOKUP. Terus merek ini kan didasari sama A, J, L itu dari kode yang di sini. Nah, itu kode kan pertama, teman-teman. Kode pertama ya, teman-teman ya. karena kodenya itu ada di sebelah kiri, jadi saya pakai fungsi gabungan yaitu left, sama kayak yang tadi di sheet 2 yang dijelasin Vanessa April, left B5 sama 1 karena huruf yang diambil itu cuma 1. Terus saya langsung ke tabel array-nya, itu di F4 juga supaya bisa di drag. Terus koma 2 ini dari indeks 6-nya, jadi karena yang mau diambil itu tabel kedua, jadi saya pakainya koma 2. Itu ya baris yang kedua ya dari kolom gitu ya biasanya teman-teman itu. Karena kan di atas biasanya kolomnya yang keduanya gitu. Nah ini ya teman-teman ya hasilnya seperti ini. Karena sudah dimutlak otomatis ketika di drag ke bawah sudah langsung ya ini langsung keluar outputnya. Nah ini yang menggunakan left ya teman-teman. Ada contoh juga ya tidak salah ya dari Bu Anita kalau misalkan kita by default tidak menggunakan left pun bisa ya teman-teman. Karena kebetulan data yang diambil cuma pas di kiri ya gitu. Oke. Terima kasih Mbak Vanessa. Silakan nama sama NIM-nya ya. Oke, lanjut yang bersedia untuk yang kolom yang kedua, Son. Silakan. Sonnya. Ada yang mungkin belum, silakan tuh teman-teman untuk poinnya. Lumayan, nanti saya rekap. Biasanya saya seperti itu sih teman-teman. Nanti saya perlihatkan untuk akumulasi nilainya biasanya. Silakan untuk Sonnya. Ada sound, ada layar, ukuran. Ukuran nanti sama total saja ya, biar bareng. Silakan untuk soundnya ada. Ada yang bisa share screen. Kalau tunjuk nanti nggak dapat poin teman-teman. Silahkan daripada saya tunjuk nggak dapat poin karena sifatnya hanya sukarela. Kalau misalkan apa namanya istilahnya tidak ini ya bukan volunteer ya bukan sukarela apa namanya mencoba gitu ya. Jadi kalau saya tunjuk mah tidak ada poinnya ya. Kalau misalkan teman-teman mengajukan itu dapat poin. Silahkan apa saya tunjuk saja. Oke, nggak ada yang mau coba. Oke, saya Saya boleh, Bu. tunjuk ya. Oh boleh, silakan. Silakan. Sebenarnya kalau misalkan kalau di saya ya teman-teman ya apa ya katakanlah ada teman yang belum, misalkan tadi sudah aktif mau ambil lagi juga nggak apa-apa teman-teman. Nanti misalkan ada pertambahan dari poin teman-teman kiranya dari nilai ujian atau post test atau apa yang bisa kurang nanti kan saya bisa tambahkan nilai untuk penambahan poin di sana gitu sih. Jadi teman-teman yang sudah misalkan aktif lagi itu juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi bukan menutup kemungkinan tapi kita prioritas untuk teman-teman yang belum dulu. Lanjut dulu Mas, silahkan Son. Untuk yang sound
saya pakai rumus lookup. Jadi lookup dalam kurung need, terus teksnya itu dari kode ini, lalu yang diambil dari 2 karena kan kode yang kita sebagai acuannya kan M, S, dan W. Jadi kolom M ini kan ada di 2 karakter ini. Jadi saya ambil 2 startnya, lalu yang saya ambil hanya 1 karakter, lalu balik lagi ke rumus lookup. Di sini kode arahnya dari sini ke sini di absolut, lalu yang kita ambil buat di sound itu di kolom kedua di mono, stereo, dan subwoofer, lalu false. Nah, ada Lalu nilainya yang ya, ada range lookup. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman salah satu contohnya. Nah, ini ya teman-teman nanti lalu untuk langsung karena di di-connect aja. sini sudah kan sudah ada mutlak ya Mas ya. Nah, ini ya. Karena kita pakainya ini teman-teman, kita lihat ya ada perbedaan ya tadi ya dari rekan kita yang sebelumnya di merek ini kan kita lihat adalah menggunakan VLOOKUP karena posisinya vertikal. Nah, untuk teman kita yang selanjutnya adalah lookup karena posisinya dia tabel reference-nya adalah horizontal gitu ya. Oke, terima kasih Mas. Silahkan ya nama sama NIM-nya ya. Kalau misalkan tadi sudah aktif dan aktif lagi, mohon maaf ya karena biar pendataan gitu ya. Biar ini nanti silakan ya ditulis lagi ya nama sama NIM-nya. Copy lagi aja nggak apa-apa. Jadi ditaruh lagi gitu. Kalau misalkan tadi sudah aktif, kemudian aktif lagi gitu ya caranya gitu ya. Nanti nggak apa-apa nanti saya rekapin sih gitu. Oke, saya lanjut dulu teman-teman. Masih ada 4 lagi untuk yang di VLOOKUP. Ada layar dan ukuran. Nah, nanti ukuran sepasang ya sama total ya, karena yang total hanya perkalian ya. Nah, silahkan untuk layar dan ukuran, ada yang ingin mencoba dulu? Atau saya tunjuk tetapi tidak ada ininya nanti? Atau ada yang mau mencoba lagi juga boleh? Sebenarnya prioritas teman-teman yang belum saja, biar bisa mengisi nilai poin keaktifan sih teman-teman. Silahkan, bagi yang belum bisa mencoba dulu. Atau ke teman-teman yang mau lagi juga boleh. Silakan. Atau kalau saya tunjuk sifatnya nanti tidak dapat poin ya, tapi bagaimana? Ada yang mau mencoba atau saya tunjuk nih? Kalau saya tunjuk nanti mohon maaf ya tidak dapat poin ya. Jadi mohon maaf ya tidak menuliskan namanya nanti. Jadi saya cukup share saja hasilnya seperti apa. Oke, karena tidak ada yang aktif ya, saya tunjuk saja ya untuk yang layar dan juga ukuran. Silakan layarnya ini tadi yang belum siapa saja sebentar. Oke, ada mungkin putra-putri ya. Yang ada Santika Zahra, ada? Santika Zahra, ada? Hadir Ibu. Silahkan Mbak Santika untuk mencoba yang hasil layar. Bagaimana hasil layarnya seperti apa? Silahkan Mbak Santika. Coba sih Bu, tadi saya baru perhatiin aja. Karena saya belum. Oh ya, nggak apa-apa. Biar kita bisa belajar bareng-bareng, nggak apa-apa. Nah, nanti bisa belajar bareng-bareng kayak tadi ada trouble gitu nggak apa-apa. Bisa share screen dulu. Ya baik Ibu, sebentar Ibu. Nggak apa-apa. Silakan share screen dulu. Nanti kita bahas bareng-bareng. Atau ada masalah? Bisa? Koneksinya masalah nggak? Kalau bisa share screen, silahkan share screen dulu. Nah, oke. Bisa ya. Nah, ini untuk layar. Nah, layar itu bagaimana tadi? Nah, layar ini ketentuannya adalah di sini ya, teman-teman ya. Karakter yang ketiga nih, teman-teman. Layar ini ada ketentuan C, F, L, dan P ya. Nah, ini karakter ketiga yang akan diambil. Nah, karena di sini reference tabelnya itu posisinya adalah horizontal, maka kita gunakan apa tadi? Kalau horizontal? Horizontal menggunakan apa? Silakan teman-teman lain juga boleh membantu. Nggak apa-apa. Lookup, Bu. Kan kita belajar kan. Oke, lookup. Tuh, teman-teman. Nah, ini Mbak Santika silahkan menggunakan lookup. Nah, ini ya. Jadi kita melihat dulu teman-teman kunci pertama reference tabelnya yang mana? Apakah dia itu
menggunakan tabel ke bawah itu secara vertikal. Kalau misalkan seperti ini ya, seperti layar dan sound itu kita istilahkan itu horizontal atau ke kanan ya bentuknya. Nah, itu menggunakan lookup. Nah, kemudian lanjut setelah lookup kita masuk ya. Lookup value-nya layar ini ada di posisi mana? Ada di posisi yang ketiga. Nah, di posisi huruf yang ketiga. Bagaimana memanggil ya? Huruf yang ketiga tadi bagaimana? Masih ingat Mbak Santika? Untuk memanggil huruf yang ketiga menggunakan apa? Kalau ada di tengah-tengah tuh. Kita menggunakan ada 3 opsi tadi ya. Ada left, ada mid, ada right. Pakai mid. Oke, silahkan. Dicoba dulu. Nggak apa-apa kita belajar bareng-bareng nanti. Berarti ini langsung gimana, Bu? Silakan langsung saja. Bentar ya, Ini limit, teman-teman ada yang masuk. atau gimana? Ya, ya, langsung saja. Kemudian buka. Oke, teman-teman boleh bantu juga nggak apa-apa teman-teman. Kita kayak diskusi kayak kelas gitu aja, kayak diskusi kelas nggak apa-apa, santai saja. Kalau di saya open mic itu nggak apa-apa, jadi santai saja. Jadi kita masuk meet. Nah, meet itu gimana teman-teman? Ada sedikit berbeda ya dengan left dan right. Kita manggil apanya dulu kalau di meet? Silahkan yang lain biar nggak apa sepi kelasnya. Meet apa? Buka kurung dulu, Silahkan. Sat. Nah, buka kurung dulu. Nah, meet itu apa dulu karakternya? Karena kita menghitung ada 3 sih tadi teman-teman. Meet itu mana dulu? Yang kita identifikasi tabelnya yang di mana? B? Yang di kode tuh, yang di AMC B. 14. Nah, tuh. Oh, B. yang ini ya, Bu. Ini Sel B5. Oh. Nah, itu tulis dulu B5. Nah, itu ada start 6 sama 6 chart. Startnya. Nah, itu startnya karena kita di 3, berarti ditulis 3, Bu. Nah, itu 3. Kemudian, berapa karakter yang kita ambil? Berapa? 1, Karena kan Ibu. ada 1. Karena cuma cembung, flat, LCD, dan plasma. 1 saja, koma, berarti 1. Ini teman-teman untuk yang pakai Mac OS berarti pakai titik koma ya. Soalnya kalau di yang Windows bisa sih pakai koma langsung. Ini berarti 1 ya, Bu? Iya. Kemudian ditutup dulu. Kemudian habis itu kita lihat ya tabel array-nya, teman-teman. Nah, habis tabel array-nya, nah ini coba tabel array bagaimana teman-teman? Caranya untuk tabel array-nya? Silahkan. Gimana tabel array-nya? Tadi caranya dengan memblok. Itu silahkan diblok. Oke. Silahkan diblok, Mbak. Ini ya, Bu. Ya, ada titik komanya dulu. Dipisahkan dulu. Boleh titik koma, boleh koma. Kalau takutnya salah titik koma saja. Yang ada strukturisasi sama kayak di sini aja sih teman-teman. Kita ambil amannya. Ya, silahkan diblok dulu. Ini ya, Bu, yang di Ya, layar. ya, tabel referensinya kita blok dulu. Nah, turun sampai cembung flat LCD-nya. Oke. Kemudian kita tutup juga lagi. Pakai ini. Kemudian, kurung. enggak, titik koma, nanti dulu. Mid-nya oh, mid-nya tadi udah ketutup belum? Oh, itu kan di dalam. Oke, kemudian lanjut. Apalagi teman-teman? Habis itu? Silahkan. Apalagi habis itu? Berapa? Row index 6-nya berapa? 2, Ibu. Nah, tuh 2, teman-teman. Jadi ini ya, biasanya kita gunakan yang setelah ya, yang kedua ya. Jadi setelah kolom di mana tabel itu digunakan ya, maka kita pakainya 2. Nah, kemudian kita tutup dulu. Oke. Coba dulu. Kalau misalkan nanti digeser, nanti aja dulu, di enter dulu aja coba. Nggak bisa, Bu, ini. Bentar. Formulanya. Koma.
lookup mid itu ya. Pakai Ada titik yang koma. terlewat. Itu Oh kayaknya ya, yang ada tandanya di titik koma. mid-nya ya teman-teman ya, pakai titik koma ya. Mid-nya titik koma aja Mbak coba. Ya kalau koma agak riskan ini sih teman-teman. Mereka fungsinya tidak terbaca dengan baik ya teman-teman. Jadi disarankan untuk sesuai di sini saja ya. Jadi teman-teman untuk tadi misalkan menggunakan koma, mungkin kita agak mengganti ya kebiasaan jadi titik koma aja teman-teman. Nah ini seperti ini ya bentuknya ya. Nah ini posisinya kenapa masih salah ya? Karena di dalam ini ya, untuk nilai yang ada di ini ya belakang ini, ya kita balik ke fungsi yang cembung dulu Mbak. Yang cembung dulu. Kita ke cembung dulu. Nah itu berarti di mutlak dulu Mbak, yang nilainya ya, biar tidak bergeser tuh. Yang mutlak yang di kan ya G20 sampai dengan iya. Agar tidak bergeser dulu, kita mutlak dengan F4 dan juga FN, F4. Di blok dulu, kemudian silakan di FN, F4. Ya Allah, mulai nyala. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Santai saja, nggak usah grogi. Di blok dulu aja nggak apa-apa. Coba, dari G sampai itu. Ini Biar aku nggak udah. manual. Biar nggak manual. Udah? Sebentar ya, ada yang masuk. Itu, karena masih kurang dia nanti. Karena dia minta per ini ya, per huruf gitu ya. Jadi biar nggak ini mati ya keyboard untuk ini ya. FN sama F4-nya mati biar bisa langsung. Oh, keyboardnya mati atau gimana? Iya, nggak bisa. Oh, ya sudah berarti ditambah manual saja. Di depannya 20 itu juga ditambahkan. Agak sedikit ini juga ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, teman. Coba dulu deh. Nah, seperti itu ya. Teman-teman yang lain ya. Ini ya Mbak Santika ya seperti itu ya. Jadi kita coba sedikit demi sedikit. Tapi tadi ya mungkin yang kita pembelajaran bersama ya. Kita menghindari penggunaan koma kayaknya teman-teman ya. Kita lebih prefer untuk menggunakan titik koma saja yang aman ya. Seperti yang disarankan di dalam video Bu Anita ya. Karena kayak saya keseringan kalau misalkan bikin liker itu pakai koma gitu. Jadi ada beberapa fungsi yang tidak jalan teman-teman ketika kita menggunakan koma. Jadi lebih disarankan untuk menggunakan titik koma. Oke. Seperti ini ya hasilnya ya. Jadi kita cocokkan tadi ya AMC C-nya cembung ya. JSF F itu flat. Oke. Terima kasih Mbak Santika. Seperti itu ya untuk lookup-nya. Kemudian ada lagi untuk ukuran. Ada yang ingin mencoba? Ibu, saya Atau mau saya mencoba. tunjuk? Oke, Oke, silahkan Mbak. share ya, Bu. Ya, terima kasih ya. Oke, Saya lanjut izin dulu. share screen ya, Bu. Ya, Tidak terlihat, Bu. sepertinya lagi proses. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan ya belum jelas itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi tidak usah malu, nanti kita bahas bersama gitu ya. Nanti seperti tadi ya, harapannya biar bisa jelas bareng-bareng gitu. Oke, silahkan Mbak, dijelaskan boleh? Seperti apa Untuk yang itu? ukuran itu, maaf. Untuk yang ukuran itu pakai fungsi VLOOKUP, terus nomor yang dicari gitu kan. Terus tabel referensinya itu karena bentuknya vertikal, makanya pakai rumus yang VLOOKUP. Terus dia itu yang kedua sama false itu, Bu. Nah, dicobakan, silahkan di enter ya. Nah ini ya. Nah, Yang itu bawahnya kita sama aja. Nah, ngedrag ke bawah sama ya teman-teman ya. Tapi ini tadi nggak pakai mutlak bisa? Atau gimana? Itu kayaknya nggak pakai mutlak nggak apa-apa. Maaf, Bu. Atau tadi manual atau gimana untuk inputnya? Untuk inputnya, maaf Bu, apa Bu? Ya? Manual untuk Iya inputnya? Bu, inputnya. Oh, pantas ya. Ini ya. Oh iya teman-teman. Nah ini ya. Mungkin kalau misalkan istilahnya sebenarnya teman-teman kalau misalkan kita menggunakan fungsi apapun itu preferensi selera teman-teman ya ketika kita menggunakan tuh bebas. Yang penting nanti ketika kita bergeser ya
nilai ini tidak berubah ya teman-teman, yang jadi acuan ya tadi ya, tabel referensinya tetap yang di merah ini ya Mbak ya, sampai ke bawah kan ya, sampai di 21 inch itu tetap. Iya, Bu. Boleh diklik yang di 21 inch. Nah, oh ini benar-benar satu ya, one by one ini. Oh, enggak, Bu. Rajin sekali. Maksudnya tadi saya pakai yang ke bawah gini, tapi Oh, ya. nomor keberapa Kemudian, gitu, itu ada errornya. Nah, jadi di situ saya manual buat ininya. oh, oke. Ya. Preferensi teman-teman ya, silakan mana, kan biasanya ada beberapa cara. Nah, kiranya mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan teman-teman, silakan ya. Jadi saya kalau di kita tidak ada maksudnya harus pakai ini, tidak harus gitu ya. Ya saya tadi kebetulan mohon maaf ya kalau saya mungkin sukanya pakai koma gitu ya. Jadi ketika ternyata dipakai ada beberapa fungsi yang tidak berjalan ketika pakai koma. Nah, itu nanti silakan nanti dicocokkan kembali ya, misalkan pakai titik koma gitu ya. Kalau bisa pakai koma nggak apa-apa sih teman-teman, tidak ada masalah, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut dulu. Oh, yang total Mbak, sekalian mungkin total tinggal mengalihkan. Coba. Yang total. Iya, Bu. Ini Oh, oke. tinggal mengalihkan biasa. Nah, ini ya teman-teman ya. Tinggal mengalihkan saja. Yang ini kan tidak ada ini ya, tidak ada rumus khusus ya. Jadi tinggal dari nilai ya, nilainya saja tinggal kita kalikan seperti biasa. Oke, terima kasih Mbak. Silakan ya Mbak Valencia, nama sama NIM-nya ya. Untuk teman-teman yang sudah aktif ya, terima kasih juga. Oke, lanjut teman-teman, geser ke sheet berikutnya teman-teman yang look up. Mau tanya. Ya? Oh ya, silakan Mbak. Kan keyboard laptop saya itu ada beberapa yang nggak berfungsi gitu, nggak bisa berfungsi gitu ya Bu. Nah tadi saya mau coba FN F4 tuh nggak bisa Bu. Itu ada cara lain nggak ya Bu selain FN F4? Oh iya, ini juga ya teman-teman, mungkin fungsinya tergantung tipe ini ya, tipe laptopnya ya atau komputernya ya biasanya ya. Jadi istilahnya ada fungsi yang untuk mutlak ya, fungsi mutlaknya ya. Biasanya soalnya Iya tergantung Ibu. tergantung ini ya, brand dari ininya, laptop atau ini komputernya ya. FN F4 itu, oh iya bisa beda-beda sih Mbak. Kalau mungkin Ibu, ini ya, ada tergantung ini ya, ada Acer, ada Lenovo, bisa beda-beda sih teman-teman. Ada opsi yang lain. Nah, ada mungkin Mas tadi sudah mencoba Ibu boleh yang bantu lain? jawab nggak Bu? Itu kalau Boleh, itu silakan. biasanya bisa langsung F4 aja kok nggak perlu FN. Oh, tuh. Ini Mas Oke coba. Ibu, iya tadi udah dikasih tahu juga. Coba ya. F4 langsung. Coba ya, saya Coba. coba nanti ya. Nah, coba dulu aja nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan ini. Ada beberapa opsi yang tidak bisa sih kadang-kadang. Nah, itu juga ya teman-teman kadang-kadang itu ya kayak koma atau hal-hal kecil sih sebenarnya, tapi itu juga agak sedikit mengganggu mungkin ketika kita misalkan pembelajaran bersama. Mungkin bisa, F4-nya bisa belum? Dicoba. Ada beberapa yang tidak bisa. Sudah bisa, Mbak? Atau masih bermasalah? Masih belum bisa gitu Bu, kan saya tadi pencet F4-nya nggak keluar dolar gitu Bu. Mungkin antara ini Bu, maksudnya tadi keyboard saya yang nggak bisa atau tombol F4-nya nggak berfungsi gitu Bu. Kalau pakai ini sebentar. Bu, boleh izin bantu jawab nggak? Kalau on screen keyboard itu juga bisa sih. Coba kalau on screen keyboard dapat 2 nggak ya? Karena dia cuman bisa satu ini ya, satu tapping ya. Bentar, coba kalau pakai on screen keyboard itu Ibu udah bisa. Maaf Bu. Hah? Gimana Udah Mbak? bisa. Kan saya ada keyboard eksternal juga kan. Terus tadi di pakai luar. bisa. Oh, oke. Nah, Makasih ya itu Bu, ya makasih teman-teman ya. teman-teman. Oh iya, terima kasih ya teman-teman, kayak gitu aja ya. Jadi kalau kelas saya itu teman-teman ini aja langsung saja aktif saja. Jadi nggak apa-apa, nggak usah kayak takut interrupt atau ini nggak apa-apa, langsung aja. Misalnya kita saling membantu gitu. Mungkin ada hal-hal yang juga teman-teman lebih tahu atau nanti kita bisa saling sharing gitu loh. Kadang-kadang ada saya terlewat sesuatu hal juga, nanti silakan teman-teman sharing gitu. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Ada yang tanya tadi Mas siapa? Atau mungkin kita lanjut? Mas siapa tadi? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya tadi? Tidak jadi? Oke, kita lanjut dulu ya. Masih ada ini teman-teman.
Untuk yang lookup ini silahkan teman-teman lookupnya ini satu orang saja, kemudian sama nama range ya nanti kita coba. Ada yang ingin mencoba dulu untuk yang sheet lookup sama nama range di sana? Ada yang ingin mencoba? Kemudian nanti kita beri waktu untuk teman-teman misalkan mau mengerjakan yang post test ya, post test maaf, pretest ya nanti ya. Nanti yang belum nanti coba ya saya konfirmasi dulu. Soalnya di ininya tuh kayak belum memberikan respon ya teman-teman ya. Yang apa petugas Dikjarnya. Sepertinya beliaunya belum ini ya, belum memberikan respon. Jadi nanti nggak apa-apa sih teman-teman yang belum nanti nggak apa-apa. Untuk ininya menyusul nanti. Di Bu, yang sheet lookup-nya saya boleh nggak, Bu? boleh, silakan, Mas. Langsung share screen saja. Nanti teman-teman biar waktunya bisa menggunakan untuk pretest. Bagi yang belum nanti coba ya teman-teman saya nanti misalkan ini manual atau ini ya. Enggak ini juga ya, nggak enak juga sih manual. Harusnya sudah dibukakan, tapi masalahnya yang punya ini kalau nggak salah sih admin ya. Silakan Mas, langsung saja. Boleh. Langsung share screen saja. Bentar, saya sambil coba ya teman-teman ya. Kali aja kalau di saya bisa ini ya, input student. Nanti silahkan kita coba dulu, kita bahas teman-teman. Untuk yang lookup. Nah. Iya, untuk yang lookup. Kan kalau rata-ratanya udah nih, Bu. Maksudnya rata-ratanya tinggal dicari dari pakai rumus average dari nilai pertama sampai nilai Itu 3. boleh oh ini lagi buka ya? Ininya ya? Iya. Nah, boleh ditutup dulu, itu kan udah keluar tuh. Nah, boleh buka fungsinya ya, biar teman-temannya lihat yang rata-rata dulu aja Mas, yang dilihat diperlihatkan. Nah, ya. Iya, kalau Bisa rata-rata sembari ini. Diginiin, Bu, sama dengan Average ya. Nah, ini sama seperti yang mungkin sudah teman-teman pernah pelajari ya, average teman-teman rata-rata biasa. Kemudian tinggal di drag ke bawah ya Mas ya. Iya. Nah, kalau tuh. untuk predikatnya Lookup? Iya, predikatnya pakai lookup. Habis itu nanti untuk lookup value-nya pakai yang ambil di G5 yaitu 84,33. Terus untuk table array-nya dari yang ini. Dari 50 sampai yang A. Yang table array-nya 50 sampai A di blok, habis itu pakai di absolute. Pakai Fn F4, habis itu row index number-nya yang kedua. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini ya muncul. Nah, ini ya. Nah, silahkan ya Mas, nama sama NIM-nya ya. Terima kasih Mas Alan. Ya, Bu, oke, kita geser yang nama range teman-teman. Ada yang sudah ready untuk nama range. Nama range-nya bisa mencoba untuk share. Yang sudah ready boleh. Atau ini, apa namanya, saya tunjuk. Kalau saya tunjuk sayang sih teman-teman. Nama range-nya itu seperti apa, kemudian nanti kita coba dipanggil aja sih, salah satu aja nanti contohnya. Karena di sana ada beberapa ya. Kita tadi kan bahas untuk kolomnya banyak ya contohnya ya itu ya. Nah, nanti silakan yang langsung aja satu contoh aja salah satu. Silakan, ada yang sudah siap untuk apa? Ini ya, nama range-nya. Atau saya tunjuk nih. Saya tunjuk nanti kita bahas bareng. Atau yang ingin mencoba poin silakan. Silakan Mas. Boleh, aktif lagi boleh, nggak apa-apa teman-teman. Nanti penambahannya nanti kita ini ya, nanti saya tambahkannya di yang tugas yang lain. Silakan. Untuk ini sama aja Bu, seperti yang lookup tadi. Nah ini cuma hanya saja bagaimana? Mereknya kita kita blok. Nah kita blok dulu teman-teman. Yang di sebelah sininya kita ganti jadi merek. Nah, merek itu teman-teman. Nah, kita beri nama teman-teman. Nah, satu range itu kita blok, nah kita nama. Nah, kemudian kita cobakan Mas, misalkan dicobakan. Nah, di sini kita combine dari tabel array-nya. Nah, tadi teman-teman. Nah, seperti itu. Coba dites. Oke. Turun ke bawah coba. Oke, nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini berlaku juga dengan yang lain teman-teman. Sama ya, jadi seperti ini ya Mas Muhammad Zaidan ya.
Nanti teman-teman menggrup kayak semacam kayak menggrouping ya, kita memblok ya teman-teman ya. Jadi tabel masing-masing tabel reference ya. Jadi kita blok, kemudian kita beri nama ya sesuai kolomnya, misalkan ukuran, merek, layar, dan sound. Kemudian kita tinggal panggil ya dengan tadi ya. Nah ini juga memberikan preferensi atau referensi kita. Nanti teman-teman ketika melakukan proses ya menggunakan kalkulasi menggunakan Excel, misalkan teman-teman bekerja dengan Excel boleh mau pakai opsi yang pakai mutlak tadi bisa, mana yang lebih nyaman ke teman-teman gitu, atau mendefinisikan dulu baru nanti dipanggil gitu boleh. Jadi opsinya boleh digunakan mana yang lebih nyaman di teman-teman semua. Silakan ya. Terima kasih ya Mas ya. Nama sama NIM-nya nggak apa saya minta tolong untuk ditulis lagi. Oke, seperti itu. Oke, kemudian presensinya silakan sudah diisi belum ya? Yang bisa mengakses lead silakan. Sebentar coba ya, saya sembari cek dulu teman-teman kalau saya bisa input enggak ya untuk studentnya coba ya, sebentar. Coba ya saya lihat dulu opsinya. Oh bisa teman-teman enroll user. Oke, mungkin saya cocokkan aja kali ya. Sebentar ya, kalau saya lihat dulu bentar. Kalau di presensi dosen itu sudah masuk belum ya? Kalau bisa tuh saya biasanya lebih suka langsung ke sini sih teman-teman. Ke dosen itu langsung masuk ke presensinya. Input presensi yang dari sistem dosen. Oh, belum dibukakan sama admin Dikjer. Jadi silahkan. Tadi yang bermasalah mungkin bisa ini disampaikan siapa saja mungkin coba ya saya coba dulu. Enroll user kayaknya bisa deh. Nah ini, silahkan teman-teman mungkin yang ini, yang bermasalah siapa saja ya tadi ya. Coba deh saya cek dulu. Silahkan tadi namanya siapa saja tadi? Boleh Maaf Ibu open ada mic di silahkan. grup WA. Yang Bu. bermasalah. Maaf Ibu ada di grup WA. Oh ya ada, sudah buat listnya teman-teman. Kalau bisa dibuat listnya aja, jadi saya tinggal copy yang di WA misalkan. Sudah Ibu, Bentar ya, nama saya... dan NIM. Oh ini yang belum ada semuanya? Enggak ya, separuh ya? Hampir separuh mahasiswa belum semua? Oh iya, 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 iya. Sebentar ya teman-teman. Atau gini dulu, silakan yang sudah ada bisa mencoba mengerjakan dulu ya tadi ya tesnya ya. Sembari saya coba inputkan yang belum ya. Coba sebentar. Ibu, Yang mohon sudah maaf, bisa. Ya, pretestnya bagaimana Mbak? ketutup, Bu. Sudah ditutup? Iya, Bu. Sebentar. Harusnya sampai jam 10. Di ininya sampai jam 10 sih. Coba. Kalau enggak saya coba edit deh. Sebentar. Waktunya ya, teman-teman. Sebentar. Edit setting. Saya coba cek dulu. Di sini soalnya jam 8 sampai jam 10 ya, timing ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oh iya, sebentar ya. Saya ini ya, sudah ditutup ya, sebentar. Saya beri waktu ya, sebentar. Sampai pukul 10 nih teman-teman. Sampai pukul 10 dulu deh. Nanti yang belum nggak apa-apa. Saya cobakan dulu biar nggak ini. Coba yang kelas A dulu, teman-teman. Coba silakan dicoba dulu, teman-teman bisa enggak? Itu saya beri sampai pukul 10. 15 menit waktunya. Coba dicek dulu. Kalau bisa silakan langsung dikerjakan dulu sembari saya coba inputkan ya bagi yang teman-teman yang belum listnya ya. Ini ya yang belum ada ini sebentar. Aduh. Sebentar ya teman-teman. Aduh. Masuknya mana tadi? Yang sudah aman silahkan bisa coba kerjakan dulu. Gak apa-apa kalau misalkan mau open ini nggak apa-apa, open presentasi kiranya ada yang ragu nggak apa-apa, open aja nggak apa-apa. Kalau saya biasanya itu ya, karena saya termasuk tidak terlalu apa ya, harus words by words yang ngapalin sesuatu harus kata demi kata enggak sih teman-teman ya. Jadi kalau saya biasanya intinya jadi kalau misalkan ada theoretical silahkan, kalau misalkan bisa open aja nggak apa-apa. Ntar Anda saya input dulu. Aduh, kenapa keluar?
Sebentar ya, mohon maaf ya teman-teman yang belum. Harusnya saya nanya duluan ya, yang belum ini ya, yang belum bisa. Karena di sini nggak masuk soalnya sebentar. Belum masuk ya. Not Yusuf. First name of. Surname of. Okay. Mas Muhammad Sefa tadi bisa nggak? Halo? Mas Muhammad Halo Ibu, Sefa ada? Bisa? ada Bu. Bisa nggak? Bisa masuk nggak? Bisa akses nggak? Bentar saya cek dulu ya. Coba. Listnya bisa masuk nggak? Bisa masuk kelasnya maksudnya. Kelas yang ini. Soalnya di sini kayaknya udah matching enroll user deh. Bisa masuk nggak? Ini sampai jam 10 ya tadi limit Belum waktunya ada ya. Bu. Ya? Di lead saya belum ada course-nya. Kursnya belum ada ya. Di sini Iya. udah matching enroll user. Coba ya. Bentar. Ini student.
Ibu di saya udah ada, Bu. Masuk belum? Udah ada di sini. Udah, bisa masuk Udah, nggak? makasih ya, Bu. Bisa, Bu. Iya ya. Soalnya di sini udah enroll user sih. Coba saya cek ya teman-teman yang lain ya. Kalau sudah aman, nomor 1 berarti sudah. Oke, sebentar ya teman-teman. Maklum, mohon maaf ya, karena ininya baru. Apa namanya? LMS-nya baru, jadi saya juga ini ya, belajar juga teman-teman. Yang Mbak Vanessa juga bisa dicek tidak ya? Mbak Vanessa Dea, silahkan di sini sudah Di ada saya matching belum and ada, Bu. bisa dicek lagi coba. Di sini soalnya udah ada matching enroll user 1 atas nama Vanessa Dea Magdalena. Sudah ada matching enroll user. Berarti kan sudah terdaftar harusnya sih. Coba dicek lagi. Atau mungkin karena ke ini ya, ketimbun dengan mata kuliah yang sebelumnya. Kalau di kami di halaman dosen itu seperti itu ya. Jadi ini ya teman-teman, bentuknya itu antara mata kuliah semester lalu dan semester yang saat ini itu semuanya muncul sih. Jadi kadang-kadang ini ya jadi mix gitu ya, campur gitu. Coba dicek lagi Mbak Vanessa. Coba Mbak Ibu, Vanessa Ibu, dia dulu. Ya, Bu. gimana Mas? Tapi saya absen sama sama pretestnya nggak bisa diakses, Bu. Saya kayak belum masuk ke kelas A gitu. Oh, ada ininya juga ya, closing-nya ya, sebentar. Iya, Kan tapi saya pakai course-nya sistem udah baru sih, Mbak. ada, tapi ininya belum ada, Bu. Kayak saya belum Oh, masuk ke kelas gitu. oh kelasnya ya berarti ya. Teman-teman tuh Iya, belum masuk ke kelasnya ya. baru Bentar. masuk course-nya aja. Ya, saya coba dulu deh. Kalau ininya muncul nggak Mas? Untuk topiknya yang teman-teman tadi. Topiknya muncul nggak? Satu tuh P1 mengolah rumus itu masuk nggak? Masuk, Bu, tapi pretestnya belum bisa diakses karena ini belong to kelas A. Terus sama attendance-nya kosong juga, Bu. Mungkin karena saya belum masuk ke Oh, kelas yang A, di Bu. ini belakangnya ya. Oh iya, itu Iya. ada ininya sih kodenya. Sebentar. Bu, maaf, di saya belum ada, Bu, course-nya di dashboard. Belum keluar ya? Oke, sebentar Ya, ya Bu, Mbak. belum ada. Maaf ya yang teman-teman yang belum nih, malah ini ya. Saya juga sambil lihat dulu teman-teman. Berhubung saya juga baru ya pakai yang apa LMS yang baru. Saya juga sambil belajar ya, maaf ya. Kalau lama. Kalau enggak nanti misalkan teman-teman bagi yang belum, nggak apa-apa ya. Nanti misalkan ini nanti saya infokan lagi, nanti saya beri waktu, nanti teman-teman bisa mengerjakan juga itu apa saya kasih tambahan waktu gitu ya. Nanti misalkan belum untuk membukanya ini ya. Nah, saya sendiri juga belum menemukan sebentar menunya yang untuk ngeset kelas ya ke teman-teman ya. Saya malah belum menemukan ininya sih, kontrol menu untuk ininya.
Kalau untuk enroll usernya sih bisa kelihatan, hanya saja kan di situ biasanya ada teman-teman untuk mengeset kelasnya. Kebetulan saya pernah pakai tapi LMS yang seperti teman-teman yang dulu sih, yang 4.0 itu. Kalau yang ini yang baru ya, saya juga belum begitu familiar, mungkin yang baru. Ini juga yang sistem dosen juga ini, presensinya juga belum dibukakan, yang dari adminnya, dikjarnya kayaknya masih sepi deh, belum direspon dari tadi. Nggak apa-apa teman-teman, nanti by default aja, nanti saya isi semua aja ya. Misalkan ini ya, nanti kalau misalkan yang sudah presensi nggak apa-apa. Kalau misalkan ini nanti ini aja, karena kan listnya juga nggak full ya. Soalnya saya bisa tahu list studentnya kan ada di dalam presensi ini sih. Jadi nggak apa-apa teman-teman, nanti untuk pertama nanti silakan yang bisa isi dulu. Kalau enggak nanti by default nanti saya isi semua aja nggak apa-apa presensinya. Karena kita juga lagi perkenalan juga ya, lagi pertama juga dengan berbagai permasalahan teknis di dalamnya. Eh, Terima kasih banyak ya, ini listnya sudah, nanti coba ya saya cek lagi ya, karena mohon maaf sekali kayaknya saya belum menemukan deh kontrol untuk kelasnya. Karena nanti di sana bisa ngeset ya, student ABC itu masuk kelas mana ABC itu bisa menentukan sih, tapi mohon maaf nih, saya ngutek-ngutek kayak belum menemukan nih, men-set, mengatur ininya, kelasnya itu. Coba nanti ya saya coba komunikasikan ke rekan dosen lain mungkin. Atau nanti yang ke admin ini ya, LMS-nya nanti coba. Nanti saya kasih tambahan waktu kok teman-teman, tenang aja. Insya Allah nanti yang penting nanti saya infokan lagi ya. Misalkan ada waktunya nanti silakan untuk menyelesaikan. Bagi yang sudah menyelesaikan, terima kasih banyak. Sebenarnya mau kenalan juga sih teman-teman. Karena enaknya tuh ada list ini sih nama-namanya. Jadi saya tahu karena di sini tadi kan kebetulan belum semua mahasiswa ya masuk di dalam daftar kelas A ya. Jadi agak sedikit ini juga untuk mengecek ya siapa yang masuk dan tidak itu agak sedikit ini juga. Oke, ini baru kalau di dalam list itu, oh iya benar teman-teman, baru tidak semua sih. Di sini di dalam list itu baru berapa nih? Nah ini, coba deh saya izin share screen dulu ya teman-teman sembari ngecek ya. Kali aja tadi ini biar teman-teman juga lihat sih kalau di view dosen seperti apa. Sebentar, saya izin share screen dulu ya, sembari cocokkan juga. Biasanya kayak gitu sih teman-teman saya. Jadi kalau misalkan ada problem, biasanya saya iniin ke teman-teman. Saya share ya. Nah, kalau di dosen seperti ini teman-teman nanti bentuknya. Nah, kebetulan pesertanya kalau di sini tercatat 38 mahasiswa ya. Nah, ini untuk isi presensinya, ini belum muncul teman-teman listnya. Nah, ini biasanya yang kami inputkan untuk teman-teman nanti dapat nilai. Kalau yang di list itu kan belum integrated ya dengan sistem ini ya, jadi nanti belum bisa menghitung sih kehadirannya. Kalau di sini biasanya sudah terhitung nanti sekalian di dalam sistem ini ya penilaian juga karena sudah satu include satu sistem. Nah, untuk listnya seperti ini teman-teman. Untuk kelas A ini ada 37. Ini kebetulan tadi Mbak Yesi ini sakit ya. Nah, ini tadi. Nah, ini teman-teman ya. Nama-namanya mungkin takutnya nanti teman-teman habis ini ada kelas ya. Jadi silahkan bisa dilihat langsung aja. Sebenarnya mau saya sebutin satu-satu tapi takutnya nanti kelamaan ya. Nah, ini ya, ada pertama ya, saya sebutin singkat saja. Anggitsna ada. Ini di sini ada enrollment suspended juga. Tapi di sini nggak ada kontrol untuk ini ngeditnya. Sebentar. Saya belum nemu teman-teman. Kontrol ngeditnya itu di mana gitu loh. Saya bisa mindahin ininya. Nah ini. Nah ini ya. Ada Ajeng Rahmawati bisa ya. Akbar Raffi, Alan Ramadan, Aprilia Nuraini, AC Anita, ada Krista Ananda Fema ini. Oh iya ada enrollment suspended semua ya teman-teman ya. Farah Widyastuti ini teman kita bukan? Oh iya ada Farah juga ya. Kemudian ada Krista Ananda. Oh iya pada teman-teman kena ini ya. Fauziah Eka. Nah ini teman-teman yang ada enrollment suspended ini yang belum tadi ya nggak bisa ngakses itu ya. Nggak apa-apa teman-teman, nanti coba saya beri perpanjangan waktu ya nanti untuk pretestnya ya biar bisa mengerjakan. Nggak apa-apa teman-teman. Mungkin masih penyesuaian ya. Coba. Kemudian tadi ya sambil saya cocokkan listnya ya. Ada Fauziah Farah dulu. Farah tadi sudah ya di sini ada.
Fauziah Eka juga belum bisa. Febrianto ada enggak? Febrianto di sini. Ada Di Ibu. listnya. Oh, Febrianto juga belum bisa ya. Fitriana Laili ada. Fitriana Laili. Bentar. Bisa. Yang Mbak Fitriana Laili bisa ya. Yang biru bisa. Oh, bisa, Bu. Oke, aman ya. Nanti mohon maaf sekali ya teman-teman yang belum bisa. Nanti menyusul ya. Nanti saya infokan kembali. Kemudian ada Fitri Handayani belum bisa, Vidya Nur Julita belum bisa, Indra Saputra juga belum, kemudian Indri Fauziah juga belum ya. Indri Fauziah bisa ini maaf. Irena belum. Irena ada di daftar tidak ya? Sebentar. Irena ya belum bisa ya. Lutfi juga belum bisa. Oke. Kemudian Melati Indah bisa, Melvi bisa, Muhammad Zaidan tadi ya yang belum bisa. Kemudian Mutia ini juga belum. Oke, nah, ada beberapa. Nabila Syaharani bisa, Putri Yasmin, Rahel, kemudian Rahmalita bisa ya. Ini cukup banyak juga ya. Oh, yang belum ya ada Rizka Ami, Sabna, Daniela, Santika Zahra. Oh iya masuk di list juga. Safina Putri, Sherin. Oke, Tiara juga ada ya, Valencia juga, oh banyak yang belum ya. Vanessa Apriliani bisa, Vanessa Dea juga belum bisa ya. Oke, Winda, Yesi ini kebetulan tadi sakit, Zahra. Oke, ya mohon maaf ya bagi teman-teman yang Ibu mau belum. tanya Bu, kok nama saya Ya. nggak ada ya Bu? Masuk di list ini belum Mas? Yang di kita di WA group. Masuk Ada. tidak? Nomor Masuk. berapa? Nomor berapa? 019 Bu, nomor 1 deh kayaknya tadi di listnya. 019. Oh, Mas Muhammad Sefa ya? Iya bukan? Iya Bu, iya. Oke, kayaknya ada Mas. Bentar. Ada Mas, bentar. Belum ya? Astagfirullah, aku juga nggak paham. Bentar. Berapa tadi NIM-nya ya? Di sini ya? Belum diinin. Kayaknya di pada ininya juga karena jujur ya kemarin ada pengisian juga baru pada aktif kemarin sih teman-teman. Nah ini belum sepertinya Mas. Belum ya. Berarti belum di enroll untuk kelas A juga sih. Berarti nggak apa-apa nanti coba ya. Saya coba lengkapi dulu ya teman-teman yang belum ya, terutama tadi ya yang sudah ada di listnya. Yang bisa terima kasih banyak sudah mengisi ya. Oke, nanti saya ini lebih lanjut ya teman-teman. Saya kabari lebih lanjut ya. Untuk yang belum bisa saya mohon maaf sekali ya. Jadi tidak bisa mengikuti pretestnya, tapi nggak apa-apa nanti saya beri waktu tambahan. Kemudian untuk kehadiran by default aja nggak apa-apa teman-teman. Mau isi presensi juga nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Nanti saya by default masuk semua aja dulu, karena kita ada beberapa technical problem ya. Gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu, dikomunikasikan? Kalau aman sih, alhamdulillah. Bagaimana untuk hari ini? Mohon maaf ya, hari pertama kayaknya udah langsung ya, kita terjun pakai Excel. Kalau saya biasanya kadang-kadang hari pertama tuh belum sih, pertemuan pertama tuh belum. Tapi berhubung ada di sana materinya, jadi ya kita ini ya, perkenalan dulu. Oke, saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah ikut berpartisipasi. Nanti seperti itu ya sistem kelasnya kalau di saya. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa tuh mempelajari, kemudian bisa aktif tuh. Nanti ketika saya tanyakan bisa aktif, nanti poinnya nanti kita tambahkan di akhir ya. Nanti kita biasanya saya setelah beberapa penilaian gitu biasanya saya sharingkan juga Excel-nya gitu. Lager penilaiannya. Terima kasih banyak ya untuk partisipasi teman-teman hari ini. Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat, jadi bisa mengikuti kegiatan perkuliahan dengan lancar ya sampai dan seterusnya lah pokoknya. Tuh, oke. Saya cukupkan ya kelas kita hari ini ya. Nanti kalau teman-teman mau ada kelas pukul 10, saya kebetulan juga ada kelas ya. Saya tutup ya kelas kita hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih banyak. Ya, Waalaikumsalam Ibu. sama-sama. Terima kasih. Ya, Terima kasih Bu. ya, sama-sama. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih ya teman-teman. Saya ini ya close ya recording dan juga kelasnya.